Ketika sudah lewat daripada 30 sesi penambangan dan belum mendapatkan undangan, ini sebaiknya minta kepada upline-nya, kepada pengundangnya untuk mengklik di daftar periksa Mynet di sana. Sebelum ke sana itu di portal Mynet ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Mudah-mudahan para sahabat Jambayu Pionir mendapatkan kesehatan dan juga segala cita-cita dapat terwujud. amin, amin, amin. Berkaitan dengan informasi dari tim ini, bahwa ada informasi berkaitan dengan tanggal 31 Januari 2025, para pionir harus menyelesaikan KYC-nya masing-masing. Ini sangat menarik karena Open Network kuartal pertama akan segera dimulai. Untuk pembahasan KYC, mungkin para sahabat di sini ada yang bermasalah berkaitan dengan KYC seperti pending dan lain sebagainya. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber, yaitu Pak Ustadz Dadang sekaligus admin dari channel YouTube Yasdar TV. Mungkin sudah tidak asing lagi ya di para pionir semua. Berkaitan dengan KYC, mungkin masalah-masalah para pionir bisa dijelaskan oleh admin dari Yasdar TV. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Jambayu Pionir ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya admin channel Yasdar TV yang selalu tayang setiap jam 20.00 setiap hari, yang selalu mengkabarkan tentang perkembangan proyek Mynet, di mana ini merupakan sebuah keniscayaan, walaupun di sisi lain beberapa pihak senantiasa masih menanggapi dengan sikap skeptisisme yang berlebihan, bahkan tak tanggung-tanggung yang mereka mendiskreditkan para pionir itu sebagai orang-orang yang dungu, orang-orang yang halu ya, yang tidak punya pekerjaan, bahkan bisa juga disebut sebagai pemimpi. Kalau bagi saya, kalau yang bermimpi itu artinya orang yang sedang tertidur dan akan bangun. Kalau orang yang menyebutkan orang lain bermimpi, dia orang yang bangun tapi tidak punya mimpi. Ya. Ingat bahwa sukses itu tak pernah mendahului proses. Kemudian kita menyuguhkan konten kreator itu sebetulnya tidak ada kepentingan lain selain berbagi edukasi, pengalaman, dan wawasan, dan itu ditayangkan sebetulnya secara spesifikasi diarahkan untuk kalangan sendiri, untuk lingkungan sendiri, yaitu bagi para pionir yang mendambakan informasi-informasi dan perkembangan tentang proyek Mynet yang hari ini sudah berada di kuartal 1 tahun 2025, di mana kuartal 1 2025 itu berdasarkan informasi awal, walaupun ini belum ada penanggalan yang resmi, itu merupakan targetan bagaimana Mynet membuka jaringannya untuk jaringan global, jaringan yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Kemudian ada hal yang paling menarik yang patut kita untuk melakukan tindakan atau mensegerakan, terutama bagi para pionir, baik pionir pemula maupun pionir yang sudah melewati sesi penambangan lebih daripada 30 hari sesi penambangan. Ini senantiasa segera menyelesaikan verifikasi identitas atau KYC atau Know Your Customer, karena ini merupakan prasyarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya, termasuk syarat untuk bisa memigrasikan Filecoin yang sudah ditambangnya, termasuk nanti sebagai prasyarat untuk mengikuti jaringan terbuka atau Open Mynet.
Ketika salah satunya KYC tidak terpenuhi, apalagi nanti migrasi juga tidak dipastikan, tidak banyak harapan selain ditinggalkan nanti ketika prosesi peluncuran open mainnet itu direalisasikan. Nah, berkenaan dengan masalah KYC bagi sahabat para pionir pemula terutama, ketika sudah lewat daripada 30 sesi penambangan dan belum mendapatkan undangan, ini sebaiknya minta kepada upline-nya, kepada pengundangnya untuk mengklik di daftar periksa mainnet di sana. Sebelum ke sana itu di portal mainnet ya, untuk klik pemberitahuan KYC. Nanti itu akan secara otomatis bagi para pionir yang belum melakukan tindakan verifikasi KYC akan terkonfirmasi ya pemberitahuan tersebut untuk mensegerakan melakukan KYC setelah layak untuk mengikuti proses KYC. Nah, bagi para pionir yang kebetulan sudah pernah melakukan tindakan atau menyelesaikan KYC, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, menunggu persetujuan. Kemudian yang kedua, ada juga yang tentatif. Kemudian yang ketiga, ada juga yang ditolak. Nah, kalau menunggu persetujuan, selama timing waktu penghitung mundurnya dijeda, itu sebetulnya nggak perlu melakukan apapun, kecuali kalau berjalan itu mesti melakukan tindakan, mungkin itu perbaikan dokumen, identitas dan sebagainya. Nah, kemudian bagi pionir yang status KYC-nya tentatif, jadi belum pernah lulus, itu juga sama. Ketika waktu penghitung mundurnya dijeda, kita tidak melakukan tindakan apapun. Kalau mau coba-coba, baik yang tentatif maupun yang status KYC tolak, bisa mengajukan banding di portal halaman dan dukungan di sana. Nah, berbeda dengan pionir yang pernah lulus KYC sebelumnya, bahkan pernah memigrasikan Picoin-nya, tiba-tiba jadi tentatif. Nah, ini nggak usah khawatir. Sebetulnya ini adalah bentuk ketelitian core team yang sangat penting untuk pionir. Penting apanya? Penting open mainnet. Karena open mainnet itu, apalagi misalkan jika Filecoin sebagai kata pengantar, dulu kita pernah buatkan konten dari pendiri Fi Network. Salah satunya adalah Chen Diofen menyampaikan bahwa nilai Filecoin itu 1, 2, 3, 4, 5 Filecoin pun itu akan sangat bernilai dan akan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Artinya berarti nilainya akan sangat berharga. Nah, adanya verifikasi ulang sehingga menjadi tentatif dari asalnya lulus penuh, itu sebetulnya tidak perlu khawatir. Itu untuk memastikan keabsahan kepemilikan akun yang pionir miliki. Untuk meyakinkan, kita bisa lihat di bagian profil, di bagian profil di sana ada bagian verifikasi identitas KYC. Kalau sudah tercentang hijau, itu dipastikan aman dan tidak perlu melakukan tindakan apapun. Nah, kecuali kita mau sekedar mengisilah sebagai bukti kita keaktifan, kita mengajukan banding dengan mekanisme yang ada. Mungkin di channel Yasdar TV juga ada tutorial untuk melakukan banding, atau mungkin di channel Jangbai, channel Pionir juga pernah menyampaikan tutorialnya. Silahkan, tapi sebetulnya nggak terlalu berpengaruh karena ini posisinya sedang ditinjau ulang dan dipastikan begitu nanti open mainnya semuanya akan dibuka. Nah, termasuk bagi para pionir yang kebetulan status KYC-nya ditolak, itu masih bisa untuk mengajukan banding karena core team juga mengakomodir semua permasalahan. Karena antara core team dengan pionir itu kan tidak saling mengenal, juga berbeda wilayah dan negara. Jadi kalau ada ketidakvalidan data, ya bisa saja terjadi margin error gitu, bisa saja seperti itu. Kecuali kalau pelanggaran berat seperti penjualan Filecoin di pasar-pasar gelap
atau kita cloning account, ya itu bisa bermasalah. Karena data untuk Veoneer itu satu ponsel pintar, satu nama, satu akun. Itu satu nama, satu akun, tidak bisa satu nama dengan beberapa akun. Nah, nanti indikasinya kalau kita melakukan seperti itu, dipastikan kita itu cloning account atau mungkin kita menggunakan robot, dan itu adalah pelanggaran, ya. Para sahabat yang baik Veoneer dimanapun Anda berada, mungkin itu saja informasi berkaitan dengan P-Network atau Fine Network dalam kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada admin dari Yesdar TV. Untuk para sahabat yang penasaran berkaitan dengan channel Yesdar TV, kami sudah menyertakan di link deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan share. nah, agar channel kami semakin berkembang. Untuk saling mengedukasi, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, memantapkan kita, mengetahui dan memahami proyek Pi Network secara mekanisme yang diberikan oleh Fiber Team supaya tidak gagal paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lumayan saja itu.